para qori dan qori'ah yang terhormat, kita masih dalam latihan pernafasan. Pada sisi A tadi, saya telah sampaikan bagaimana caranya menerapkan pernafasan yang sempurna, menerapkan suara yang panjang pada ayat-ayat yang banyak berbunyi A, ayat-ayat yang berbunyi I dan U. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti proses ini. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti contoh-contoh saya tadi. Namun demikian, saya ingin berpesan, jika sekiranya Anda memang belum dapat mengikuti suara-suara panjang tadi, hendaknya Anda jangan berputus asa. Perlu saya ingatkan bahwa pengembangan suara, pengembangan pernafasan, dan pengembangan suara yang panjang ini bukanlah suatu yang terjadi secara revolusi, akan tetapi berjalan secara lambat laun, berjalan secara evolusi, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu Anda berharap bahwa dengan latihan 1 minggu, dengan latihan setengah bulan, latihan 1 bulan, Anda ingin persis sama dengan contoh tadi. Itu adalah harapan yang nonsens. Pengembangan suara, pengembangan pernafasan ini perlu waktu yang panjang. Pengembangan pernafasan ini memerlukan satu ketekunan khusus untuk berlatih. Mungkin hari ini Anda baru bisa sampai kepada wal-laili idza saja. Besok lagi Anda berlatih sampai kepada khairul laka minal ula. 1 bulan kemudian baru Anda bisa misalnya wala saufa, dan begitu seterusnya. Ketekunan, keseriusan benar-benar dibutuhkan dalam latihan pernafasan ini. Sebelum Anda menginjak kepada latihan ayat, boleh juga dengan nasyid, dengan qasidah misalnya, dengan tausyih. Seperti misalnya, tajalla maulidul hadi wa ammat bashar. Ini adalah contoh dengan tausyih, dengan qasidah, dengan lagu bayati. Mungkin Anda akan mencoba dengan iyalil, dengan lagunya Ros misalnya. Itu boleh-boleh saja, silahkan.
Misalnya saja, ya dini itu misalnya. Kita coba dengan jadi ini. Itu boleh-boleh saja. Silakan. Sebab kalau dengan taushi, dengan qasidah, dengan yalil, dan lain sebagainya, tentu saja lebih mudah untuk kita. Karena tidak terikat kepada tajwid. Dan boleh saja kita memperpanjang dan mempermudah bacaannya. Para pendengar, para qari dan qari'ah yang saya muliakan. Pada tahapan berikutnya, yaitu tahap yang kelima, saya ingin berpesan bahwa untuk memperpanjang suara kita mesti menghilangkan suara yang berdesis, suara yang berdesah, dan kemudian kita padatkan vokal kita. Setelah itu kita gunakan suara yang seringan-ringannya. Sebab begini, ada seorang qari ataupun qari'ah yang kadang-kadang suaranya terlalu berat. Cara membawakannya pun berat. Misalnya, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Terlalu berat. Ada yang suaranya berdesah. Misalnya begini. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا. Itu terlalu berdesah. Di sini perlu saya kemukakan. Kita harus ambil suara yang sebaik-baiknya. Suara yang seringan-ringannya. Tidak berdesis dan juga tidak terlalu berat. Kita sudah barang tentu tahu bahwa orang yang berbisik nafasnya lebih pendek daripada orang yang menjerit. Tidak ada orang berbisik kuat 1 menit tanpa bernafas. Akan tetapi kalau kita menjerit mungkin 1 menit lebih kita kuat. Apa sebabnya? Sebab berbisik adalah menggunakan suara yang berdesah. Dan untuk ini perlu energi yang terlalu besar. Ya, sebab itu sekali lagi gunakan suara seringan-ringannya. Jangan dipakai suara yang terlalu berat tadi dan juga jangan pula yang berdesah. Ada contoh misalnya,
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Ringan, hemat, sehingga kita bisa memperpanjang suara kita. Yang keenam sekarang, saya persilahkan Anda ambil nafas kuat-kuat. Kemudian tahan dengan kekuatan dinding-dinding pada rongga dada, punggung, dan perut. Dengan demikian, maka pengeluaran udara akan terjadi secara perlahan-lahan. Pengeluaran udara akan terjadi secara otomatis, ringan, dan hemat. Jangan Anda ambil nafas kuat-kuat, kemudian lalu dihempaskan. Mau membaca langsung dihempaskan sehingga sepertiga dari kekuatan Anda sudah hilang di situ. Yang ketujuh, hati-hati terhadap penyebutan huruf-huruf hijaiyah, terutama pada huruf-huruf shin, sin, ha, ha, dan sod. Apalagi kalau huruf-huruf ini misalnya dalam keadaan mati. Saya katakan demikian karena pada huruf-huruf ini terjadi desis yang besar. Dengan adanya desis ini berarti memerlukan energi yang banyak. Oleh sebab itu sekali lagi harus berhati-hati dalam menyebutkan huruf-huruf ini. Seperti misalnya Alam nashrah laka sadrak. Jangan terlalu besar dan jangan pula terlalu kecil. Alam nashrah laka sadrak. Contoh lain misalnya Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Banyak lagi ayat-ayat lain yang terdapat di dalamnya huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Sekarang yang nomor 8. Gunakan dinamika suara secara sempurna dan halus. Sebab dengan menggunakan dinamika suara ini, kita akan memperoleh satu penghematan besar-besaran. Seperti contohnya misalnya begini. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqatu kadzabat Amud wa 'adun bil qariyah. Kita perkecil volumenya.
Akan tetapi nada dasarnya tetap. Jangan sampai memperkecil berpengaruh kepada nada. Sebab itu merupakan satu kesalahan yang besar dalam segi suara dan lagu. Baik, akan saya berikan contoh lagi pada ayat lain. Ambil nafas, kita tahan, dan kita baru bersuara. Mutabadzabina baina dzalika la Itulah contoh dinamika suara. Anda bisa saja untuk mencari contoh-contoh yang lain. Dan saya persilahkan untuk mengikuti apa yang saya contohkan ini. Ini juga memerlukan waktu. Sekali lagi, memerlukan waktu dan konsentrasi tersendiri. Jangan terbayang oleh Anda baru belajar 1 minggu ingin seperti ini. Tidak mungkin. Terus terang saja tidak mungkin. Sebab banyak di antara kawan-kawan kita para qori dan qori'ah yang mempelajari Al-Quran dari berbagai segi hanya pada waktu-waktu menjelang MTQ. Qori musiman. Kalau sudah dekat MTQ baru belajar. Nanti kalau nggak MTQ, nggak ada MTQ, nggak pernah lagi belajar. Nah, ini tidak bisa. Mempelajari Al-Quran, mempelajari pernafasan, mempelajari lagu-lagu seperti ini memerlukan waktu yang kontinu, terus-menerus, istiqamah. Jangan jadi qori musiman. Nanti susah berkembang. Saya kasih contoh sekali lagi. Ambil nafas. Kita tahan, kita kuatkan dinding-dinding rongga dada, punggung dan perut. Baru kita bersuara. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala Itu contoh saja. Saya berharap agar Anda dapat memberikan contoh-contoh yang lebih bagus daripada itu. Pendengar sekalian,
Yang kesembilan, tingkatkan daya konsentrasi Anda agar selalu cermat dalam mengatasi masalah-masalah yang banyak ini, termasuk bagaimana mengatasi lagu, bagaimana mengatasi suara kita, dan bagaimana caranya membagi konsentrasi kita kepada pernafasan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka program latihan pernafasan itu selesailah sudah. Dan sudah barang tentu saya akan berharap agar Anda dapat mengikuti program ini secara baik. Dan akhirnya saya berdoa, mudah-mudahan Anda akan mendapatkan satu kemajuan dari segi bacaan, baik lagu maupun pernafasan.